Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Bella bisa melayani adik-adik dalam IMPA melalui channel YouTube GPIB Karunia. Hari ini Kak Bella nggak sendirian ya. Kak Bella melayani bersama Kak Kris sebagai gitaris dan Kak Fania yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Eits, tapi kakak-kakak saat ini masih rekaman di rumah masing-masing. Begitu juga dengan teman-teman kalian yang terlibat dalam IMPA hari ini. Kakak-kakak tetap di rumah melayani adik-adik. Adik-adik juga tetap di rumah aja ya ibadahnya, tapi harus tetap semangat. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 259, bait 1-3, Bagai Burung di Langit. Bagai burung di langit kita bahagia, karena Tuhan mengenal setiap ciptaannya. Bagai bunga di padang kita pun berseri, apa yang kita punya Tuhan yang memberi. Tiap hari kasih-Nya bagi kita tetap, tak jemu diberinya rupa-rupa berkat. Adik-adik masih tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur saat ini Engkau boleh sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini.
Tuhan mereka mau beribadah. Biar kiranya kuasa kasih sayang Tuhan menyertai ibadah mereka dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dan membaca dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Kita bacanya berbalasan ya adik-adik. Kabela membaca tulisan yang tercetak keluar, Kavania dan adik-adik yang di rumah membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kavania, yuk kita memuji Tuhan lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur saat ini kami mau hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13 dengan judul Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, dan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Mata sendiri telah melihat apa yang diperbuat oleh mengenai Baal Peor dari tengah-tengahmu. Semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekali yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab
Itulah yang akan menjadi bijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang ini adalah umat yang bijaksana dalam berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang bentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal yang diingat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahulah kepada anak-anakmu dan cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dan gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ya, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab bersama dengan teman kita Abel dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ke 13. Nah, adik-adik, apa sih yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini? Adik-adik, bangsa Israel sekarang sudah meninggalkan Mesir untuk waktu yang sangat lama. Sekarang mereka ada di daratan Moab. Nah, mereka ada di daratan Moab sebelum mereka masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Nah, adik-adik, di tempat inilah Musa menyatakan perintah-perintah Tuhan untuk bangsa Israel dan beberapa nasihat supaya generasi yang baru tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh generasi-generasi sebelumnya, orang tua mereka, ya adik-adik ya. Nah, nasihat Musa apa aja ya kira-kira? Yang pertama, Allah ingin supaya bangsa Israel hanya mengasihi Tuhan Allah. Tidak boleh ada Allah lain. Kemudian, bangsa Israel harus melakukan perintah Tuhan dari 10 hukum Tuhan yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, karena generasi yang muda ini gak tahu tuh ya isi 10 hukum Tuhan, maka Musa mengulang lagi isinya dari nomor 1 sampai yang ke-10 apa saja. Dan bangsa Israel harus menjauhi larangan yang sudah diberikan pada Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah Tuhan ingin bangsa Israel untuk berjanji selalu mengikut Tuhan dengan setia,
harus selalu waspada dan berhati-hati seumur hidup mereka. Nah, adik-adik, coba ya kita perhatikan. Ada gambar seorang guru. Nah, siapa yang mau menjadi seorang guru? Pasti adik-adik ada yang mau jadi guru. Ada juga yang mau jadi pendeta. Bapak-bapak polisi seperti ini, wah bagus-bagus seragamnya. Bahkan mau menjadi bapak seperti Bapak Presiden Jokowi. Nah, namun ada aturan-aturan adik-adik yang harus dilakukan sebelum adik-adik mencapai cita-cita adik-adik ini. Yang pertama, adik-adik harus rajin belajar, rajin berdoa. Yang paling penting adalah patuh dan taat akan firman Tuhan. Dan yang sekarang sedang dijalankan adalah benar, menjalankan aturan-aturan supaya adik-adik tetap sehat bersama dengan keluarga. Ya, apa saja itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, meningkatkan prestasi, dan rajin berolahraga. Maka dengan sehat, dengan hati dan jiwa yang sehat, badan yang kuat, adik-adik bisa senantiasa mengucap syukur pada Tuhan dan bisa membantu orang lain juga ya. Nah, adik-adik, itulah aturan-aturan yang dilakukan oleh kita saat ini. Mari kita mengamalkan perintah Tuhan seperti yang diajarkan oleh kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai ke 13 dengan mengucapkan bersama-sama. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama ya. Aku generasi emas yang siap mengamalkan perintah Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Mari kita bacakan bersama-sama. Aku generasi emas yang siap mengamalkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun tidak secara langsung. Kami boleh memuji dan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga apa yang kami dengar boleh selalu kami ingat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Doa dan harapan kami agar pandemi segera berlalu hingga kami boleh beribadah di gereja, boleh bersekolah dan beraktivitas lagi seperti sebelum masa pandemi.
Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Tuhan Yesus, tolong jamah dan sembuhkan agar dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang sementara mengikuti penilaian tengah semester agar kami tetap sehat dan mampu mengikuti ulangan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Karunia Ciputat, beserta pos pelayanan yang ada, biar kami tetap bergandengan tangan, saling mendoakan dan menopang agar kami tetap satu di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami alami dan hadapi saat ini. Berkatilah para pendeta, majelis jemaat, dan semua pelayan, khusus juga anggota jemaat untuk negara Indonesia, Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri juga, aparat pemerintahan, sampai ke pelosok. Karuniakanlah hikmat kebijaksanaan pada para pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin kami masyarakat untuk menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengatakan kepadamu demi Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer melalui rekening GPIB Jemaat Karunia. Atau bisa juga scan QR Code ya adik-adik. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saat ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini sehingga berguna hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terimalah ungkapan syukur kami ya Tuhan dari anak-anak-Mu ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri? Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang mau menjadi contoh kebaikan dan tetap taat pada firman Tuhan.
Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, mari kita memohon berkat Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami anak-anak-Mu untuk beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, berkati dan sertailah kehidupan kami masing-masing, agar kami boleh selalu taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Minggu depan, adik-adik beribadah bersama orang tua dalam ibadah hari Minggu Nuansa Keluarga. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah ayat hafalan. Buat video adik-adik menghafal ayat hafalan dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan lupa kirimkan videonya ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan pas di rumah sakit. Tuhan Yesus kasih mama dan papa yang baik. Tuhan Yesus kasih baju dan celana yang bagus. Tuhan Yesus kasih sepatu dan sendal yang bagus. Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus kasih makanan dan minuman yang enak. Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah sahabat aku sayang sekali dengan Tuhan Yesus. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, beli nyaman, beli aman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak wabah siang malam didengarnya. Tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada Tasya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo teman-teman dan Kak Feni, ini cerita Ivana pengalamanku saat COVID. Waktu saat COVID aku sangat sedih karena tidak bisa sekolah atau tidak bisa ketemu teman-teman dan ibu guru dan Pak Guru. Jadi aku mau berdoa untuk teman yang sedang sakit dan bu guru yang sedang sakit.
agar mereka cepat sembuh dan bisa ikut sekolah lagi. Dan karena aku bisa ketemu teman-teman dan bu guru lainnya. Tapi aku sangat senang dan bersyukur karena bisa sekolah lagi dan bisa ketemu teman-teman, ibu guru dan pak guru. Aku sangat senang dan aku bersyukur kepada Tuhan walaupun aku juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tetapi aku bisa mengasihi dan bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu kepada aku dan semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus udah kasih bisa sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah. Selamat malam Kak Bella. Valen mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik sekali kepadaku. Tuhan Yesus sudah memberikan aku kesehatan dan umur panjang berserta mama papa, adik yang lucu yang selalu sayang kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik bagiku. Haleluya, amin. Terima kasih. Hai teman-teman, aku mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada kita. Terambil dari kitab 2 Tesalonika ayat 1-2. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi, kesimpulannya, kebaikan Tuhan Yesus kepada kita semua dengan cara memberi kita berkat dan menyertai kita. Banyak sekali kebaikan Tuhan Yesus dengan cara memberi kita kesehatan, umur yang panjang, rezeki, dan lain banyaknya. Sekian. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitasnya. Tetap semangat dan bersukacita.